Pria gemuk itu mengaku sebagai orang Jerman tulen, tetapi tentara Jerman tidak mempercayainya. Mereka menurunkan celananya, memastikan bahwa dia Yahudi, dan segera menyeretnya ke belakang untuk dieksekusi. Pemuda itu melihat ini, segera melepaskan sal merahnya dan menghancurkan identitasnya karena dia memang Yahudi. Ketika tentara Jerman berdekat untuk menginterogasinya, pemuda itu segera berpura-pura tidak bersalah dan pasti berbahasa Jerman, mengaku sebagai orang Jerman tulen yang telah melarikan diri dari panti asuhan Soviet. Dia menjadi semakin gelisah, seolah-olah dia telah mengalami ketidakadilan besar di sana. Kepastiannya berbahasa Jerman membuat para tentara ragu, jadi mereka membawa pemuda itu ke perwira mereka untuk diperiksa lebih dekat. Menghadapi pertanyaan perwira itu, pemuda itu menjawab dengan percaya diri, menceritakan tentang panti asuhannya untuk mencoba mempengaruhi perwira itu, tetapi perwira itu tidak mempercayainya dan bertanya tentang nama orang tuanya. Dia terlalu bersemangat dan lupa menyebutkan nama orang tuanya, tetapi kemudian seorang perwira yang tampak lebih ramah di dekatnya secara otomatis mengisi kekosongan informasi untuk pemuda itu. Saat keduanya larut dalam kisah masa lalu pemuda yang menyedihkan itu, keributan terjadi di dekatnya. Ternyata Jerman telah menangkap seorang perwira Soviet, dan karena kendala bahasa terjadilah perdebatan. Muda itu yang pasti berbahasa Soviet dan Jerman minta untuk bertindak sebagai penerjemah. Setelah percakapan, mereka mengetahui bahwa perwira itu adalah putra Stalin yang sangat menggembirakan bagi Nazi, yang mengaitkan semuanya dengan pemuda itu dan bahkan berfoto dengannya. Setelah itu, pemuda itu mengikuti tentara Jerman berkeliling. Penyamaran yang sempurna, wajahnya yang tampan dan sikapnya yang menyedihkan membuat semua tentara bertekuk lutut di hadapannya. Saat pemuda itu menikmati diberi makan oleh orang Jerman, seorang tahanan di kerumunan memanggil namanya musuh lamanya. Pria itu menunjuk ke arah pemuda itu dan mengungkapkan bahwa dia adalah seorang Yahudi. Untungnya orang Jerman tidak dapat memahaminya dan harus meminta pemuda itu untuk menerjemahkan, tetapi pemuda itu mengaku tidak mengenalnya dan kemudian menamparnya. Tindakan ini menyenangkan Nazi yang dengan marah melangkah keluar untuk memukulinya. Namun bagaimana mungkin Jerman membiarkan rekan senegaranya diintimidasi? Satu-satunya hasil yang mungkin adalah eksekusi musuh bebuyutannya. Dengan demikian pemuda itu menjadi seorang Nazi sejati. Tak lama kemudian mereka merebut posisi Soviet dan menyita radio musuh. Ketika pemuda itu hendak menerjemahkan pesan-pesan tersebut, tragedi terjadi. 3 rekan timnya tewas ditembak oleh penembak itu, dan untuk bertahan hidup ia memutuskan untuk membelot ke pihak Soviet. Pemuda itu menghubungi Soviet melalui radio, mengaku sebagai anggota Komsomol dan penyusup Yahudi di dalam tentara. Mereka menyepakati kode dan tempat pertemuan. Di bawah kegelapan malam, anak pemuda itu dengan bersemangat berlari menuju posisi Soviet, tetapi tepat ketika ia mengangkat tangannya sebagai tanda menyerah, tentara Soviet di hadapannya juga menurunkan senjata mereka dan mengangkat tangan mereka. Pemuda itu terkejut. Pada saat itu sekelompok tentara Jerman bergegas keluar sambil meneriakkan slogan-slogan. Mereka telah melihat pemuda itu berlari sendirian menuju posisi musuh, mengira ia sedang membalas dendam atas kematian rekan-rekannya, dan tergerak serta sangat bersemangat. Mereka mengikutinya. Upaya pembelotannya gagal dan ia malah dipuji sebagai pahlawan. Beruntungannya sungguh luar biasa. Kolonel itu akhirnya mengetahui hal ini. Ketika perwira itu melihatnya, pertanyaan pertama membuat bocah itu bingung. Apakah kau tahu siapa musuh kita? Bocah itu berpikir sejenak dan dengan gugup mengatakan Uni Soviet. Tapi kolonel itu menggelengkan kepalanya. Lihat ini, ia bertanya lagi, mungkinkah Prancis dan Inggris? Tetapi perwira itu berkata, bukan salah